Saya Tara Karo-Karo dari Paroki Santa Maria Ratu Rosari, Tanjung Selamat, Medan. Saya akan membawakan renungan dari Titus 2 ayat 1 sampai 15. Yesus adalah Putra Allah, Mesias, dan penyelamat bagi seluruh umat manusia. Dia begitu banyak melakukan mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit. Orang tuli dibuatnya bisa mendengar. Orang bisu bisa berbicara. Bahkan orang sakit kusta menjadi tahir. Dan yang lebih dahsyat lagi, orang yang sudah mati bangkitkannya. Karena begitu banyak mujizat, begitu banyak kuasa, begitu banyak pengajaran yang dilakukan oleh Yesus, sehingga banyak orang mengikuti dia, berbondong-bondong mau mendengar, mau melihat Yesus. Bahkan pemerintah, penguasa, Kaisar Romawi pada waktu itu khawatir, cemas, takut kekuasaannya akan terpengaruh oleh keberadaan Yesus. Lalu siapakah Titus? Apa hubungan Titus dengan Yesus? Sebenarnya Titus tidak mengenal langsung Yesus. Titus mendapatkan pengajaran dari Paulus. Bahkan Titus disebut sebagai anak Paulus secara rohani. Titus menghadapi begitu banyak tantangan. Tentu setelah Yesus mati di kayu salib, bangsa Yahudi sendiri tidak menerima kematian Yesus di kayu salib. Bangsa Yahudi berharap supaya Mesias itu adalah yang berkuasa, yang membebaskan mereka. Mereka berharap supaya Yesus itu hadir sesuai dengan harapan mereka. Mereka kecewa. Mereka tidak lagi mengikuti Yesus. Mereka justru menentang Yesus. Tetapi Titus tetap setia mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Ancaman dari bangsa Yahudi, bahkan dari bangsanya sendiri Yunani, termasuk godaan dari kedagingannya. Tetapi Titus tetap setia, tetap taat, dan mau melaksanakan tugasnya. Saudara-saudari terkasih, apa yang didapat? Kita bisa lihat betapa orang yang menyerang Titus, betapa orang yang memberikan ancaman kepada Titus. Kita lihat di Korintus, kita lihat di Roma, akhirnya semua berbalik dan percaya kepada Yesus. Adalah buah daripada apa yang dilakukan oleh Titus dalam kesetiaannya. Pesan Paulus kepada jemaat di Korintus melalui Titus, di mana Titus menjadi kepala jemaat di Korintus. Hai orang-orang tua, hendaklah hidupmu sederhana, setia, dan bertekun akan melakukan kebaikan kepada sesama. Demikian juga halnya wanita-wanita tua. Terhormat. Ya, main-main, sembrono, memang itu tidak cocok bagi semua orang. Tetapi khususnya kepada orang-orang tua. Maka kepada orang-orang tua, hendaklah kamu bijaksana, hidupmu sederhana, dan terhormat perkataan dan tindakanmu. Dengan demikianlah kamu mendidik dan menjadi teladan bagi anak-anak muda. Memang orang-orang tua fisiknya mulai menurun, mulai merosot. Orang-orang tua rewel, mengeluh, bahkan mudah marah. Tetapi kepada orang-orang tua, hendaknya harus ingat anugerah Kristiani, yaitu iman,
pengharapan, dan kasih. Dengan ketiga pesan itulah kamu mencapai kepenuhan Injil dalam hidupmu. 1 Korintus 20 ayat 31. Lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang enak didengar, hendaklah kamu lakukan dalam hidupmu, sehingga berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Paulus juga memiliki pesan kepada anak muda. Anak muda yang cenderung tergesa-gesa, mudah emosi, meledak-ledak, kurang pertimbangan. Hai anak muda, hendaklah kamu bijaksana, bisa mengendalikan dirimu, dan hendaklah kamu juga penuh pertimbangan. Sebab dengan demikianlah kamu bisa mencapai tujuanmu dengan baik. Demikian juga kepada hamba-hamba, karyawan, pegawai, di instansi mana saja. Hendaklah kamu taat, disiplin, mengikuti aturan, bukan semata-mata untuk menyenangkan hati pimpinan, tetapi dengan demikianlah kamu bisa memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari terkasih, saya menyimpulkan 3 hal dalam bacaan perikop Titus 2 ayat 1 sampai 15. Dan saya sebut dengan dalihan atolu, rakut titelu, di mana ketiga pilar itu sama pentingnya. Jika 1 atau 2 di antaranya lebih pendek atau lebih tinggi, maka dalihan natolu itu, pondasi yang 3 itu tidak akan bisa berfungsi dengan baik, sehingga kuali yang diletakkan di atas pondasi itu akan goyah. Demikian juga pendidikan yang dilakukan orang tua kepada anak-anaknya, hendaknya ketiga-tiganya harus lengkap. Yang pertama adalah akal budi. Sesuai dengan Titus 2 ayat 2 disampaikan bahwa kita harus melakukan pengajaran. Bagaimana saya bisa melakukan pengajaran kalau saya tidak tahu? Bagaimana saya bisa memberi jika saya tidak memiliki? Memang keluarga adalah sekolah yang pertama, seminari yang pertama, tetapi tentu rumah saja tidak cukup. Orang tua harus memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak itu mendapat bekal secara akademik. Mereka memiliki keterampilan untuk bekal hidup mereka. Pilar yang kedua yang sama pentingnya juga, sesuai dengan Titus 2 ayat 1 sampai 15, mengajarkan tentang agama, melakukan kebaikan. Agama di gereja bagus, mereka ikut mungkin sakramen penguatan itu baik, mereka menerima komunis sangat baik sekali, tetapi pendidikan agama juga tidak kalah pentingnya. Keuskupan Agung Medan dari beberapa tahun yang lalu menggaungkan supaya keluarga menjadi gereja kecil, supaya keluarga beribadah, supaya keluarga berdoa. Maka sebagai seorang bapak atau ibu, sebaiknya mempersiapkan lilin, salib, mengajak anak-anaknya berdoa, ibadat keluarga, sehingga anak-anak tidak hanya mendapatkan pengajaran dari kata-kata, tetapi melihat, menyaksikan orang tuanya juga memimpin ibadat, membuat renungan bagi anak-anaknya. Dan pilar yang ketiga adalah cinta kasih. Pendidikan agama dan tanpa cinta kasih tidak akan sempurna. Maka dalam melakukan cinta kasih kepada anak-anak,
Orang tua harus bisa mendengarkan anak-anaknya. Dia harus dekat kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak sungguh merasakan kasih sayang orang tuanya. Orang tua tidak hanya memberikan kebutuhan, tetapi sungguh bisa dekat, tahu apa pergumulan anaknya, sehingga anak-anaknya mau bercerita kepada orang tuanya. Anak-anaknya peduli kepada keluarganya, mereka peduli juga kepada sekitarnya. Saudara, saudari terkasih, keluarga dan anak adalah anugerah dari Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Maka untuk melakukan kesetiaan yang paling setia adalah mulai dari kandungan, anak-anak, remaja sampai dewasa. Orang tua membisikkan kepada anaknya untuk menjadi imam ataupun biarawati. Menjadi imam dan biarawati adalah pilihan yang paling tepat untuk setia. Hidup bahkan meninggalkan keluarga, tetapi hidupnya adalah sepenuhnya untuk gerejanya. Memang jadi imam dan biarawati tidak mudah, mengalami pergumulan, tantangan, godaan, meninggalkan kedagingan, dan banyak hal yang harus ditinggalkan. Tetapi lihat hasilnya, sebagaimana Paulus dan Titus tetap setia sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Apa yang terjadi di Korintus, apa yang terjadi di Roma, semua yang menyerang, semua yang menghina, semua yang meninggalkan, akhirnya mengikuti Tuhan Yesus. Demikian juga kepada kita semua, orang-orang tua, dengan mengajarkan kebaikan, memberikan contoh, dan mengajak anak-anak kita menjadi imam dan biarawati. Kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, karena semua kebaikan yang kita miliki adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.